Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Tetap sehat dan andalkan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk pada renungan, saya mau mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu pada saat ini mengucap syukur untuk segala aktivitas yang sudah Tuhan berkati bagi kami. Dan apa yang akan kami lakukan ke depan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat untuk kami renungkan ini tetap memiliki kuasa dan dampak dalam kehidupan kami, untuk kami selalu ada dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk waktu ini. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan semua, hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk belajar dengan tema jangan kekanak-kanakan, ya. Jangan kekanak-kanakan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pelayanan sebenarnya, ya. Dan saya mengingatkan kepada kita semuanya dan bahkan untuk diri saya sendiri, agar di dalam setiap pelayanan atau pekerjaan Tuhan, saya tidak bersikap seperti anak-anak atau terlalu kekanak-kanakan. Nah, kita melihat langsung di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Lukas 10 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kenapa saya menggunakan tema jangan kekanak-kanakan? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang kalau sudah terlibat di dalam pelayanan merasa hidup mereka lebih hebat, lebih keren dan sebagainya. Padahal firman Tuhan di sini kalau kita mau belajar, kalau kita mau merenungkan, Tuhan mengingatkan kita tidak boleh bangga dengan hal semacam itu. Tentunya kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dalam hal pekerjaan Tuhan ini, kita tidak boleh kayak seolah-olah bahwa wow ini karena saya, saya sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak. Murid-murid di sini tema kalau kita melihat di dalam perikop dari pasal 10 ayat 17 sampai 20 adalah kembalinya ke-70 murid, dan di ayat 17 dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya ada kebanggaan yang luar biasa karena mereka punya kuasa di dalam nama Yesus untuk mengusir setan. Dan ternyata jawaban Yesus atau tanggapan Yesus terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan murid-murid tersebut adalah berbeda. Sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para murid. Tentunya Yesus tidak mengatakan bahwa mereka salah, tidak. Tetapi Yesus melihat kayaknya murid-murid itu lebih suka dengan hal-hal yang mereka kerjakan, tapi melupakan yang paling inti di dalam pelayanan. Yesus mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Sebab yang penting di dalam Tuhan Yesus adalah bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya ingat waktu masih SMA, ya, ada gerakan yang luar biasa di kampung saya di Banyuwangi sana, ya. KKR yang besar-besaran dan mengubah anak muda semuanya untuk semangat dalam pelayanan. Yang tadinya nggak mau ke gereja, rajin ke gereja. Yang tadinya tidak mau ikut komsel, dan banyak kegiatan diikuti. Sampai akhirnya mereka mulai mengenal yang namanya karunia, ya, karunia-karunia, dan kemudian beberapa orang memilih karunianya sendiri. Ya, dan salah satunya banyak sekali yang ingin memiliki karunia mengusir roh jahat. Senang banget, demen banget berurusan dengan yang namanya roh jahat. Sampai-sampai buku di toko buku rohani yang berkaitan dengan setan itu sangat laku sekali pada waktu itu. Kurang lebihnya tahun 2001 kalau nggak salah, ya, 2001. Laku banget karena apa? Mereka ingin diberikan karunia mengusir roh jahat. Kan kalau ngusir roh jahat kelihatannya lebih keren, ya. Wih, setan-setan takut gitu, ya, dengan pelayanan saya. Tapi ternyata Yesus berkata lain. Jangan pernah senang dengan hal-hal yang demikian. Tapi fokuslah
bahwa nama kita itu tertulis dalam kerajaan sorga. Nama kita itu terdaftar dalam kerajaan sorga. Kenapa? Di dalam Alkitab ada yang mengetuk pintu, berteriak kepada Tuhan supaya dibukakan pintu, tapi ternyata Tuhan berkata, "Enyahlah engkau, sebab aku tidak mengenal engkau." Padahal mereka berkata, "Bukankah aku mengusir setan demi namamu?" Tapi ternyata nama mereka tidak terdaftar dalam kerajaan sorga. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mengusir setan, mungkin kita tidak berkaitan dengan roh jahat, tetapi kita pelayanan di bidang yang lain. Sehebat apapun pelayanan kita, jangan pernah menyombongkan diri, jangan kekanak-kanaan. Sebab yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Pertanyaan sebagai penutup atas renungan kita hari ini. Apakah nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan sorga? Yakinkah kita nama kita ada terdaftar dalam kerajaan sorga? Ingat, jangan kekanak-kanakan karena pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mensyukuri kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah kita harus yakin nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga dan bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap kami semua agar kami mengerti arti panggilan pelayanan dan fokus kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk kami senantiasa fokus bahwa nama kami terdaftar dalam kerajaan sorga. Dan kalau kami terlibat di dalam pelayanan, semuanya hanya berfokus bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kami. Berkati setiap kami semuanya, bahkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam segala aktivitas dan pergumulan. Tuhan hadir atas kehidupan mereka semuanya. Kau berkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.